Baik teman-teman, kembali bersama saya Vicky di Goodwill. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial atau cara mencari nilai optimum dengan WPS ya. Di sini aku pakai WPS. Kalian bisa juga pakai Excel, tapi karena ini gratis, aku pakai WPS. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini. Nih ya, cara mencari nilai optimum dengan metode simplex. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa metode simplex ini hanya untuk jika kendalanya itu bertanda kurang dari. Jadi kalau lebih dari itu tidak bisa menggunakan metode simplex. Ya, di sini semuanya kurang dari. Nih, kalau untuk lebih dari atau sama dengan itu pakai metode Big M. Nah, kali ini aku akan menyampaikan untuk metode simplex. Oke, kita copy soalnya nih. Nah, aku akan copy di sini. Oke. Nah, sekarang kita bikin dulu variabel select. Variabel select ini fungsinya untuk membantu melengkapi ini ya, biar berbentuk identitas. Gitu. Nih ya, kita bikin dulu fungsi kendalanya, kita tambahkan variabel select. Teman-teman tidak usah bingung untuk X1, X2, X3. Ini adalah variabel. Teman-teman bebas mau gantinya X, Y, Z. Tapi di sini aku pakai X1, X2, X3. Nah, oke. Kita mulai kendala 1. Kendala 1. Sini 3X1 plus 4X2. Oh, pakai huruf besar ya. Pakai kapital. Plus 4X 2 plus 2X plus, ingat di sini variabel select. Oh, ini X3, sorry. Ini X3. Nah, kita tambahkan variabel select S1. Ya, di sini S1 ini bernilai koefisiennya 1. Nah, S2-nya 0. 0 S2 plus 0 0 S3 sama dengan, kita jadikan sama dengan 60. Oke, kendala 2 kita tulis kendala 2. Di sini 2X1 plus, ini kasih spasi ya, plus 4X 4X2 maaf 1X2 plus 2X3 sama dengan di sini plus lagi. Nah, yang tadi kan S1 yang koefisiennya 1 itu udah dipakai di kendala 1. Sekarang untuk kendala 2-nya, koefisien S1-nya 0 S2. Maaf, S1 plus 1 S2 plus 0 S3. Lihat polanya.
sama dengan 40. Oke, kendala 3. Kendala 3. Satu X 1 plus 3X2 plus 2X3 plus 0 S1 plus 0 S1 S2 plus, nah sini 1 S3 sama dengan 60. Oke, lihat nih polanya. Di sini S1-nya 1, S2-nya 1, S3-nya 1. Oke, sekarang fungsi tujuannya Mag Z sama dengan 2X1 plus 4X2 plus 3X3 plus, di sini semua koefisien S1, S2, S3-nya 0 ya. S1 plus S2 plus S3 0 ya. Nol. Oke. Sekarang kita buat tabelnya. Oke, di sini kita tulis dulu CJ. Di sini variabel basis ya. VB. Di sini semua variabel X1, X1, X2, X3, S1, S2, S3. Oke. Selanjutnya kita masukkan koefisien yang ada di variabel fungsi tujuan. Lihat nih. Ini ya. X1-nya 2, 4, 3, 0, 0, 0. Oke. Di sini kita masukkan ini variabel slack-nya. Sini S1, S2, S3. Nah, kemudian di sini kita masukkan koefisiennya. Koefisien di S1, S2, S3 yang ada di sini nih. Ini sama dengan 0, 0, 0. Kita rapikan dulu. Nah, di sini kita masukkan koefisien yang ada di kendala 1. Ini ya. Ini 3, 4, 2, 1, 0, 0. Di sini 60. Ini adalah value ya, value. Oke. Di sini yang di kendala 2, 2, 1, 2, 0, 1, 0. Value-nya 40. Yang di kendala 3, 1, 3, 2, 0, 0, 1. Value-nya 60. Nah, kemudian di sini Z. Nah, Z ini adalah penjumlahan dari ini kali ini, ini kali ini kali ini. Nah, oke, dengan ini kali ini, kurang lagi, tambah, kurang lagi, ini kali ini lagi,
sama ya, diulang lagi, ditambah ini oke. Nah, ini kita salin. Nah, di sini hasilnya value, berarti di sini harusnya kita tahan dulu agar perkaliannya di sini semua. Kalau di sini kan berarti ini kali ini. Nah, supaya gitu kita kasih ini, kita tekan F4 di sini. Di bagian ininya F4 biar tetap dikalikan di sini semua. Oke. Di sini kita ulang lagi. Nah, 0 semua ya. Kan ini 0 nih. Kalau ditambah ini kali ini tetap 0. Oke, selanjutnya di sini CZ dikurang Z. Oh maaf, harusnya di sini CZ. CZ. Nah, CZ adalah pengurangan ini ya, dikurang ini. Oke. Kita salin. Nah, selanjutnya teman-teman lihat, ini belum didapatkan nilai optimum karena di CZ dikurang Z-nya ini masih positif semua. Untuk mendapatkan nilai optimum, bagian CZ dikurang Z ini harus 0 atau kurang dari 0. Nah, kemudian kita cari di sini nilai CZ dikurang Z yang paling tinggi, nilai positif yang paling tinggi. Nih, 4 ya. Berarti di sini adalah baris kunci. Ini kita tanda. Oke. Nah, untuk mendapatkan kolom kunci, teman-teman, kita cari dulu rasio di sini. Rasio ini adalah pembagian ini sama baris kunci. Nah, ini dapat 15 ya. 60 bagi 4, 15. Kita salin. Nah, kemudian cari positif yang paling rendah. Ingat ya, di sini positif yang paling tinggi, di sini positif yang paling rendah. Nih. Berarti di sini adalah kolom kunci. Oke. Ini kita kasih itu dulu ya, garis. Biar rapi. Nah, selanjutnya S1-nya ini yang sudah ada di sini di baris kunci. Ini kita salin sini. Nah, tugas kita membuat 4-nya ini menjadi 1. Membuat 4-nya menjadi 1. Berarti di sini kita tulis X2-nya ya. Ini adalah X2. Lihat di sini, ini X2-nya. Nah, di sini agar 4-nya 1, kita bagi dengan 4. Semuanya kita bagi dengan 4. Nah, tujuan aku tercapai. Ini menjadi 4-nya menjadi 1. Ini sama saja ya dengan mirip metode Gauss, eliminasi Gauss. Nah, kemudian selanjutnya yang ini. Yang ini kita eliminasi juga. Ini. Nah, kita buat agar satunya ini di sini nih menjadi 0. Ingat yang tadi bagian kuncinya, angka kuncinya dijadikan 1. Kalau di bagian sini ya nih sisanya ini kita jadikan 0. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan
ini dengan X2. Nih ya, berarti di sini S2, kita tulis S2 baru agar mudah ya. S2 baru. Oke. Di sini ingat semuanya kita kurangkan dengan X2. Ini sama dengan ini kurang ini ya. Oke, kita salin. Nah, jadi 0 ya di sini. Kalau misalnya ini bukan 1, 5, misalnya ini 5. Ini teman-teman bagi dulu dengan 5. Berarti begini ya. S2 baru dikurang X2 lama dibagi 5. Nah, gitu ya. Selanjutnya S3. Ini kita copy. Kita buat 3-nya menjadi 0. Di sini S3 baru. Nah, kita buat 3-nya menjadi 0. Ini sama dengan 1 dikurang, ini ya, agar ini 0, ini dikurang X2 yang dikali 3, dikurang ini dikali 3. Oke, lupa kurangnya. Nah, ini kita salin. Oke, jadi tujuan aku tercapai. Nah, kemudian kita bikin lagi kolom yang seperti ini. Kita copy dulu. Di sini kita paste as value ya, bukan paste ini. Ini juga ngikut nanti rumusnya. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, yang tadi, ingat yang tadi di S1-nya berubah jadi ini, X2. Ini kita salin. Sini kita salin S2-nya. S3 baru, S3 yang baru ya. Ini kita salin. Nah, tapi teman-teman ingat nih, CJ-nya itu udah berubah. Ngikutin dari X2 yang ini. Nah, ini X2-nya. Jadi di sini 4. Oke. Kemudian Z-nya sama tadi, pakai rumus yang tadi. Ini dikali. Ini kita F4. Ditambah ini kali ini F4 tambah ini kali ini F4 lagi. Ini kita kurung. Oke, kita salin. Nah, ini sama tadi, CZ dikurang Z. Nah, udah dapat belum nilai optimumnya? Belum. Lihat nih, ini masih ada plus 1 nih. Harusnya di sini semuanya harusnya negatif atau 0. Nah, ini kita ulangi lagi metode yang tadi. Berarti di sini kita bikin lagi, ini adalah baris kunci. Kita kasih lagi. Kemudian kita cari rasionya. Sama ya caranya dengan yang tadi.
Ini dibagi. Oke. Ini kita salin. Sip. Kemudian kita cari nilai yang positif yang paling rendah. Nih. Kemudian ini kita kolom, kita itu kasih warna. Oke, di sini adalah key number. Nah, ini kita kasih dulu ini border ya. Sip. Ulangi juga langkah yang tadi ya. Nih, S2 barunya kita salin lagi. Nah, kita bikin 1,5 ini agar menjadi 1. Berarti di sini kita bagi 1,5. Ini adalah, lihat nih, ini adalah X3-nya. Berarti di sini X3. Bagi 1,5. Oke. Kita salin. Nah, jadi 1 ya. Kemudian X2-nya. Nah, kita jadikan 0. Berarti di sini X2 baru ya. X2 baru kita tulis. Nah, agar ini menjadi 0, kita kurangkan 0,5. Dengan cara ini dikurang X3 yang dikali 0,5. Oke. Maaf, Pak. Nah, ini kita salin. Nah, tercapai kan tujuan aku. Selanjutnya S3-nya kita salin. Nanti di sini apa ya? S3 baru lagi. S3 baru lagi, guys. Oke. Sama ya, ini 0,5 juga, berarti ini tidak harus kurang ya, tambah juga bisa. Yang penting tujuannya tercapai dia, agar ininya menjadi 0. Oke, kita tulis. Kali 0,5 ya. Oke. Apa nih? Oh, ini salah. Sip. Nah, kita bikin lagi nih tabelnya nih. Udah tiga-tiganya kita eliminasi tadi ya. Nah, kita bikin lagi. Oke. Berarti di sini X3. X3-nya menggantikan X2 baru ya. Nah, lihat X3-nya di sini. Nih, 3 ya. CJ-nya jadi 3. S3 barunya nih, salin. X2 barunya. Oke. Di sini tetap ya X2. Nah, sama rumus tadi.
Oke, kita salin. Oh ya, lupa. Harusnya ini F4 ya. Oke, maaf. Ini kita salin. Sip, tepat. CZ. Ini dikurang. Nih. Oke. Kita salin lagi. Nah, di sini udah 0 atau negatif. Ya, semuanya di sini 0 atau negatif. Nah, kalau udah gini, nggak perlu lagi nih, ini kita hapus. Nah, nilai maksimumnya yang mana? Ini nih. Yang di Z. Nah, ini value-nya. Ini kita tanda. Oke. Nilai optimum didapatkan dengan X2, X3-nya yang ini ya nilainya. Yang nilainya ini. Oke, kita beri tanda. Berarti kesimpulannya ini adalah max Z-nya. Ini kita paste. Oke, ini max Z. Nah, ini kita salin dulu. Dengan X2 sama dengan ini ya nilainya, dan X3 sama dengan ini ya. Oke, jadi ini adalah kesimpulannya. Kita beri tanda. Jadi ini adalah kesimpulannya. Nah, udah mirip kan dengan yang ini? Oh iya teman-teman, ini soalnya beda nih. Jawaban ini beda dengan soal yang ini. Ini lain lagi nih. Kita ngerjain soal yang ini. Sip. Oke, sampai sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Like kalau suka. See you.